Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah Allah selaku penguasa dan pemelihara alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menanti jalannya sampai hari kiamat. Orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagai Allah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kabira ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dan memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Ini kita lanjutkan pelajaran kita yang kedua, yaitu selalu menasihati, mengajak kebaikan kepada kedua orang tua dan kepada umat muslim. Bahkan Allah meletakkan keridoannya di dalam keridhaan kedua orang tua. Demikian pula tatkala Nabi kita ditanya oleh seorang, siapakah manusia yang utama aku gauli dengan baik? Beliau menyatakan, ibumu, 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 kemudian ayahmu. 3 kali Rasulullah berkata ibumu, 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 kemudian ayahmu. Berdasarkan ayat sabda Nabi di atas menunjukkan betapa agungnya kedudukan kedua orang tua, terutama seorang ibu. Akan tetapi setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan dan kekurangan terhadap Allah atau kepada sesamanya, termasuk kedua orang tua. Ya. Gimana kita akan mengasih contoh seperti para sahabat ihtisab Abdullah bin Abdullah bin Ubay terhadap ayahnya. Para sahabat ya. Di antara yang menunjukkan isyaratkan terhadap kedua orang tua adalah perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul mengingkari bapaknya yang bertingkah buruk terhadap Rasulullah SAW. Ya, dia berkata, kami pernah berada dalam suatu peperangan, lalu seorang dari kaum Muhajirin memukul atau menendang pantat seorang dari kaum Ansor. Ya, kok dinamakan orang Ansor dan orang Muhajirin? Orang Ansor itu asli penduduk kota Madinah. Adapun orang Muhajirin itu berpenduduk orang Mekah, hijrah. Waktu hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah itu dinamakan orang-orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Ya. Si Ansar juga berteriak, wahai kaum Ansar. Hal tersebut sampai ke telinga Nabi. Beliau pun bersabda, ada apa dengan seruan jahiliyah ini? Mereka berkata, seorang Muhajirin memukul pantat seorang Ansar. Nabi bersabda, tinggalkanlah seruan ini, sebab sesungguhnya itu adalah kalimat yang buruk.
Keribat tersebut didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Segera ia angkat suara. Apakah mereka, yaitu orang muhajirin, benar-benar telah melakukannya? Sungguh kalau kita telah kembali ke Madinah, maka orang yang mulia benar-benar akan mengeluarkan orang-orang yang hina darinya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, biarkan saya menebas leher orang munafik ini." Namun Nabi SAW bersabda, "Tinggalkan dia, jangan sampai nanti manusia membicarakan sesungguhnya Muhammad membunuh sahabatnya." Ya. Perawi selain Amir bin Dinar berkata, maka anaknya sendiri Abdullah bin Abdullah berkata, "Demi Allah, engkau jangan kembali sampai engkau menyatakan bahwa engkaulah yang hina, sedangkan Rasulullah adalah yang mulia." Ya. Maka bapaknya pun melakukan hal tersebut. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Ubay meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya sebab akhlaknya yang buruk terhadap beliau. Namun Nabi tidak mengizinkannya. Beliau bersabda, tidak akan tetapi berbuat baiklah kepada ayahmu dan bergaullah dengan dia secara baik. Biarpun bapaknya ini buruk terhadap Rasulullah, ya, tapi Rasulullah tetap menjaga. Jangan sampai anak itu durhaka kepada kedua orang tua, mengucapkan saja sudah tak boleh, apalagi dia sambil cakap bicara kotor, ya, kepada kedua orang tua. Siapa yang melahirkan kita? Ibu dan ibu. Ayah apa tugasnya? Ya, seorang pemimpin menasihati kita, menjaga kita dari kecil, mengasih nafkah, ngasih makan kepada kita semuanya. Bukan hanya ibu aja, tapi dalam hadis ibu sampai 3 kali. Adapun ayah cuma 1 aja. Ya. Ada sampai sini kita tutup pelajaran kita. Berbudi pekerti kepada kedua orang tua. Jangan bicara kasar kepada kedua orang tua. Ya. Hidup ini hanyalah sekali di dunia. Bagi orang yang mukmin, ahli Islam, itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Hidup 2 kali, mati sekali lagi, hidup lagi. Ya, hidupnya nanti entah di surga, entah di pun neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.